Apakah jalan terbaik untuk hubungan kita ini adalah berpisah? Mungkin Leon bisa lebih bebas jika dirinya tidak terikat denganku. Mungkin dengan adanya Livia dan Noel itu sudah cukup untuk menutupi posisiku. Mungkin perpisahan adalah jalan terbaik bagi kita semua. Aku ingin Leon bahagia, maka dari itu aku akan menjauhkannya dari keluarga Redgrave. Semua hal tadi adalah perkataan yang sering diucapkan oleh Angie pada saat pembahasan chapter ini. Ia merasa kalau Leon tetap berada di sisinya, maka keluarga Redgrave akan memonopoli kekuatan Luxon untuk kepentingan mereka dalam menjatuhkan kerajaan Holford. Dan Angie tidak mau hal itu sampai terjadi. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang 10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui sedikit rahasia dari Mary yang memang sangat senang bisa bertemu dengan Leon kembali. Di mana semasa hidupnya Mary itu selalu dibayang-bayangi dengan kematian Leon. Ia selalu mengira kalau dirinya lah penyebab kematian dari Leon. Ya, kita tahu sendiri, Mary itu telah meminta Leon untuk menamatkan game seri Otome pertama demi dirinya. Alhasil si Leon pun harus begadang 3 hari 3 malam untuk menyelesaikan game tersebut, dan berakhir terpleset di tangga apartemennya lalu meninggal. Setiap harinya, Mary pun terus memikirkan kakaknya yang sudah meninggal itu. Bahkan dalam mabuknya, ia sering mengucapkan kata kalau dia sangat ingin bertemu kembali dengan sang kakak. Semua hal itu terekam dalam memori Erika. Erika sendiri mengingat jelas kalau ibunya sering bercerita tentang Leon dan berharap untuk bertemu Leon lagi. Maka dari itu, Erika pun sangat senang ketika ia sudah melihat kalau sang ibu sudah dipertemukan kembali oleh orang yang ia sayangi, walau dalam dunia game ini. Di akhir cerita kemarin, Leon yang sedang curhat sama Luxon pun dikejutkan kalau Luxon itu tiba-tiba ngomong ada kapal tidak berawak sedang mendekati mereka. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Leon yang baru saja sampai di dek Einhorn. Waktu itu ternyata si Angie sudah sampai duluan di sana. Sambil berpegangan di pagar Einhorn, Leon dan Angie pun memperhatikan dengan jelas kapal tua yang memancarkan aura menakutkan itu. Kapal itu terlihat seperti kapal yang hanya ditenagai angin dan nampak memiliki bentuk yang tidak beraturan. Model kapal angin tua seperti itu juga sudah ditinggalkan dalam masa kali ini. Di sini, Leon pun langsung bertanya kepada Luxon, terbuat dari apakah kapal itu? Mendengar hal itu, Luxon pun masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti sama Leon. Di sini, ia hanya mengatakan kalau menurut perkiraannya, kapal ini sudah berumur beratus-ratus tahun. Dan jika ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kapal ini, maka Luxon lebih menyarankan Leon itu untuk masuk ke dalam dan menyelidikinya. Setelah mendengarkan jawaban dari Luxon, si Leon pun membuat muka yang bermasalah dan berkata kalau dia sudah bilang dia itu nggak mau berurusan dengan hal seperti itu lagi. Jadi jangan menyuruhnya masuk ke dalam kapal yang nampak berhantu itu. Dari sudut pandang Leon, kapal yang sedang dilihatnya sekarang ini sudah terlihat usang dan rusak. Selain itu, ada awan gelap dan asap hitam di sekeliling kapal itu seperti yang dikeluarkan oleh monster undead yang ia bunuh saat di kastil tua tangan emas. Pokoknya penampakan kapal itu sangat angker bagi Leon. Jadi si Leon pun gak bakalan masuk ke sana teman-teman. Tapi itu pikirnya. Di sini ia juga langsung mendekati Angie untuk memastikan apakah kapal itu akan menabrak Einhorn atau tidak. Melihat Leon yang mendekatinya, Angie pun langsung bertanya nih, kalau dia itu sangat penasaran kenapa kapal yang nampak berhantu itu melayang di sekitar daerah ini ya. Nah, pikiran Leon itu masih teralihkan dengan seramnya kapal tersebut. Jadi ia pun hanya memberikan jawaban yang biasa aja kepada Angie. Kalau mungkin aja kapal itu terkena musibah yang menyebabkan kondisi kapalnya menjadi sekarang ini. Apakah nggak apa-apa jika kita abaikan aja kapal itu? Di sini Leon tuh memberikan jawaban itu karena memang dia juga udah nggak mau urusan sama yang kayak gituan lagi. Jadi ia juga mencoba untuk membujuk Angie supaya mengabaikan kapal tua tersebut. Namun nampaknya bujukan tersirat dari Leon itu nggak sampai ke pemikirannya Angie. Di sini ia pun menjawab kalau lebih baik mereka itu memperbaiki kapalnya. Karena jika mereka itu membawanya dalam keadaan seperti itu, maka kapalnya akan hancur di perjalanan nanti. Tapi di sini nampaknya si Angie itu sudah mengetahui tentang kapal tua yang ada di hadapan mereka itu. Bahkan ia juga berkata, kalau baru pertama kali ia melihat kapal model seperti ini masih bisa bergerak.
Mendengar hal itu, Leon pun bertanya apakah si Angie itu mengetahui tentang kapal model ini. Di sini Angie pun menjawab dengan gamblang kalau keluarganya itu memiliki satu model kapal seperti ini. Tapi kapal itu sudah tidak bisa bergerak lagi dan hanya dijadikan pajangan saja dalam mansion mereka. Mendengar hal itu, Leon pun sangat terkejut dan mengira kalau kapal ini merupakan kapal yang berharga. Buktinya keluarga Redgrave aja sampai mengoleksi kapal ini dalam mansion mereka. Tapi Angie pun menjelaskan lagi nih, kalau memang kapal ini hanya bisa menjadi hiasan aja sekarang ini. Kalau semisal mereka itu memaksanya untuk dijadikan kapal yang ingin dinaiki, maka kapal ini merupakan pilihan terburuk bagi mereka. Karena kapal model ini sangatlah tidak nyaman untuk dikendarai, apalagi kalau mereka itu sudah berhadapan dengan badai. Kapal ini bisa saja hancur seketika. Mendengar hal itu, Leon pun kembali mengubah pandangannya lagi mengenai kapal ini. Ia mengira kalau kapal ini berharga, maka dari itu dia bisa saja memberanikan dirinya untuk memasuki kapal itu dan membawanya. Tapi, jika kapal ini hanyalah kapal tua yang hanya bisa menjadi sebuah hiasan, maka dia nggak mau memberanikan dirinya untuk membawa ataupun memasuki kapal tersebut. Namun nampaknya pandangan Leon itu sangat berbanding terbalik dengan Angie. Di sini Angie pun malah berkata, kalau hari ini sungguh sangat menyenangkan baginya. Banyak sekali hal yang membuatnya bahagia pada hari ini, termasuk saat ia memiliki kesempatan ini untuk melihat kapal yang pernah digunakan oleh leluhurnya. Mendengarkan hal itu, Leon pun menjadi kaget dan kembali bertanya apakah leluhur keluarga Angie itu pernah menaiki kapal ini. Di sini, Angie pun agak heran karena Leon itu nggak tahu tentang hal tersebut, karena nyatanya hampir semua leluhur petualang itu pasti memiliki kapal jenis seperti ini. Ya, Leon itu nggak tahu karena memang kan dia orang yang berinkarnasi, teman-teman. Jadi dia itu nggak terlalu tahu mengenai leluhurnya. Dan pada akhirnya si Angie pun dengan tenang menjelaskan kepada Leon kalau memang dulunya sebelum menjadi kerajaan Holford, benua ini dipenuhi dengan banyak sekali pemukiman. Dan pada zaman itu, leluhur mereka memanfaatkan kapal angin seperti ini untuk mengangkut barang bawaan ke tempat yang cukup jauh, bahkan sampai menyeberangi benua. Setelah mendengarkan jawaban dari Angie, Leon pun menjadi terkesan kalau kapal ini sampai bisa menyeberangi benua lain, karena memang ini bukanlah kapal yang mewah untuk ditumpangi. Namun pada saat itu, Luxion pun berkata kalau dia telah mendeteksi kehadiran monster dalam kapal itu. Nah, Angie pun langsung berkomentar, mungkin itu yang menyebabkan kapal ini sampai bisa ke sini, karena ada monster yang mengendarinya. Sungguh ini adalah sebuah ironi, karena bisa melihat kapal leluhurnya malah ditumpangi oleh monster. Walaupun begitu, Angie tetap bahagia. Ia sangat senang dan berkata kalau ini merupakan hari yang tidak bisa ia lupakan. Hari ini, ia telah menaklukkan 2 dungeon di kastil tua tangan emas. Dan sekarang, ia bisa melihat kapal dari leluhurnya yang masih bisa berlayar. Ia tidak akan pernah melupakan hari ini sama sekali. Lalu Angie pun tersenyum puas kepada Leon dan berkata, aku mencintaimu, Leon. Tentu saja, babang kita Leon yang mendengar pengakuan itu dari Angie pun langsung malu dong. Ya kan, kita tahu sendiri, selain gak kuat ngadepin hantu, babang kita yang satu ini juga gak kuat ngadepin soal percintaan. Namun saat itu, Angie juga berkata, maka dari itulah, aku tidak akan menjadi beban lagi bagimu. Tentu saja, si Leon pun langsung terkejut dong dan berusaha mempertanyakan hal itu. Tapi si Angie pun tidak membiarkannya untuk berbicara, karena memang dia tahu Leon akan berusaha untuk menghentikannya. Angie juga berkata lagi kalau dia sangat senang bisa berpetualang dengan Leon untuk terakhir kalinya. Maka dari itulah ia bisa hidup lagi untuk kedepannya. Di sini, Leon pun sangat bingung tentang apa yang coba dibicarakan oleh Angie. Nah, pada saat itu, Luxion pun menyela pembicaraan mereka dengan mengatakan kalau kapal hantu itu terus mendekati Einhorn. Kalau dibiarin aja, mungkin aja kapal hantu itu bisa menabrak Einhorn. Jadi si Luxion itu meminta izin Leon untuk menghalangi laju dari kapal tersebut. Tapi pikiran Leon itu sedang tidak mengurusi itu sekarang. Jadi Leon pun tidak menanggapi Luxion dengan benar dan lebih memprioritaskan Angie. Ia juga bertanya kenapa si Angie itu berpikir seperti itu. Ia tidak pernah menganggap Angie itu sebagai beban. Di sini, Angie pun mendengarkan pertanyaan dari Leon dengan seksama. Tapi nampaknya ia sudah bertekad mengenai jawabannya ini. Ia pun membeberkan semua rahasia keluarga Redgrave yang selama ini ia pendam sendiri. Kalau memang ayah dan kakaknya itu sangat menginginkan kekuatan dari Luxion. Jika Angie dan Leon itu menikah, maka suatu hari nanti pastinya Leon juga akan bergabung bersama keluarga Redgrave.
Setelah hal itu terjadi, maka mereka itu bisa memonopoli kekuatan dari Luxion untuk kepentingan mereka sendiri. Maka dari itulah, Angie merasa kalau lebih baik Leon itu tidak berada di sisinya lagi. Karena memang Angie itu tidak mau Leon hidup dalam kekang keluarga Redgrave, seperti yang dialami oleh Angie selama ini. Jika Leon itu berpisah dengannya, maka dia bisa kembali hidup dengan bebas. Mendengarkan hal itu, Leon pun sangat terpukul karena ia tidak menyangka jadi beban sebesar itulah yang selama ini dipikul oleh Angie sendirian. Ia memang selalu menginginkan hidup yang damai, tapi ia malah tidak menyangka Angie menderita karena keinginannya tersebut. Di sini, Leon pun mencoba untuk mencegah Angie berpisah darinya. Tapi si Angie itu kembali memotong pembicaraannya dengan berkata, kalau Leon itu harus lebih bebas. Aku akan mempercayakan Livia dan Noel kepada Leon mulai dari sekarang. Aku yakin baik Livia dan Noel bisa menggantikan peran utama sebagai pendamping dalam hidupnya Leon. Jika ada mereka berdua, kamu tidak akan kesepian kan? Ketika Angie mengatakan hal itu seperti gadis kecil yang nakal, Leon pun kehilangan kata-katanya. Dia bisa saja menggoyahkan tekad dari Angie itu dengan kata-kata manis yang ia miliki. Karena memang kan si Leon itu sangat pandai sekali membuat alasan. Leon bisa saja mengeluarkan kata-kata memalukan, seperti aku mencintaimu Angie, atau aku tidak akan membiarkan dirimu pergi, agar Angie itu tetap berada di sisinya. Namun Leon merasa, kalau kata-kata itu sudah tidak akan menjangkau hati dari Angie lagi. Hati Leon pun hancur pada saat itu. Ia merasa kalau dirinya lah yang membuat Angie menderita, dan dia harus menanggung beban dari permintaan keluarga Redgrave. Jadi pada waktu itu, ia hanya menundukkan kepalanya kepada Angie dan berkata kalau dirinya sudah ditolak ya. Maaf, aku telah melakukan kesalahan yang membuatmu menderita. Mendengarkan hal itu, Angie pun kembali menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau itu tidaklah benar, dialah yang memutuskan pertunangan ini. Jadi yang harus disalahkan atas semua ini adalah Angie sendiri. Tapi tetap saja, Leon merasa kalau dirinya lah yang salah. Ia membawa Angie sampai ke tahap ini. Dia tahu kalau dirinya memiliki perbedaan status yang sangat jauh dengan Angie. Angie adalah bangsawan yang sebenarnya, sedangkan Leon hanyalah bangsawan udik yang kebetulan mendapatkan promosi aja. Memang dirinya itu tidak pantas bagi wanita seperti Angie. Namun pada saat itu, tiba-tiba aja Einhorn pun langsung bergetar karena tertabrak oleh kapal hantu yang tadi mendekati mereka. Di sini Angie pun sempat ingin jatuh dari sana, tapi si Leon pun langsung sigap menangkapnya. Si Leon juga malah menyalahkan Luxion kenapa Luxion itu membiarkan kapal hantu tadi mendekat. Mendengar hal itu, si Luxion pun nampak kesal karena memang dia kan sudah memberitahu Leon mengenai kapal itu akan menabrak Einhorn, tapi Leon itu malah tidak menanggapinya. Giliran sekarang kapal yang sudah nabrak, malah Luxion yang disalahin. Di sini Luxion juga berkata nampaknya monster yang ada di dalam kapal pun hendak turun untuk menyerang Einhorn. Mendengar hal itu, Leon pun langsung berkata bukankah Luxion itu selalu menghadang bahaya yang sepele seperti ini tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Tapi sekarang malah kenapa harus minta izin gitu. Namun di sini Leon pun memprioritaskan untuk mengalahkan semua monster dari kapal itu dulu. Jadi Leon pun meminta Luxion untuk memberitahu semua orang agar menyiapkan senjata mereka. Lalu ia juga berkata kalau Luxion juga harus mempersiapkan senjata dari Einhorn untuk peruntukan kapal itu. Di sini, Luxion pun berkata kalau dia itu telah memberikan peringatan kepada semua orang yang ada di dalam. Tapi untuk mempersiapkan senjata Einhorn, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Karena memang jika Einhorn menembakkan senjatanya dalam jarak sedekat ini, maka Einhorn juga akan terkena dampak dari ledakan kapal tadi. Mendengar hal itu, Angie pun bertanya kepada Luxion. Di sini Luxion pun menjawab kalau mereka bisa saja masuk ke dalam kapal dan memusnahkan semua monster yang mengendalikan kapal itu sekarang juga. Nah, setelah Luxion memberitahukan tentang hal itu, Leon pun memintanya untuk memanggil 5 pangeran idiot dalam membantu mereka nantinya. Tapi si Luxion itu malah menolaknya dan berkata kalau sudah tidak ada waktu lagi. Cukup Angie dan Leon saja yang masuk ke dalam sana dan memusnahkan semua monster. Lagi pula, Luxion juga sudah menyiapkan senjata mereka saat ini. Waktu itu, Leon dan Angie pun langsung memakai perlengkapan dan senjata yang disiapkan oleh Luxion. Di sini Luxion juga berkata kalau dia itu tidak mendeteksi monster yang akan mengancam nyawa mereka berdua. Jadi pastinya Leon dan Angie itu bisa membasmi semua monster tersebut. Mendengar perkataan itu, si Leon pun langsung kaget dong. Jadi yang masuk itu cuma mereka berdua aja. Terus Luxion itu gimana? Di sini Luxion pun berkata kalau ia memiliki tugas lain yang harus diselesaikan. Jadi ia menyerahkan semuanya ke tangan Leon dan Angie. Tentu aja si Leon pun langsung protes dong dan berkata
kalau Luxon itu bisa menyerahkan tugasnya kepada Claire. Jadi ia tuh harus menemani mereka untuk masuk dalam kapal itu sekarang. Namun di sini Luxon pun tetap menolak permintaan dari Leon itu. Ia juga berkata kalau musuh sudah terlihat di atas kapal. Jadi Leon dan Angie itu sebaiknya bergegas. Dan pada akhirnya Angie dan Leon pun harus membasmi semua monster itu berdua aja nih. Tapi si Leon itu tetap akan memberikan pelajaran bagi Luxon setelah mereka berdua selesai. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Livia. Di sini ia baru saja sampai ke dek Einhorn, lalu bertemu dengan Luxon dan beberapa robot lainnya yang mencoba untuk menahan monster dari kapal tadi. Livia pun nampak tidak nyaman dengan pemandangan itu. Tapi ia pun lebih memprioritaskan keberadaan dari Leon dan Angie karena alasannya datang ke dek Einhorn ini juga untuk mencari mereka berdua. Nah, di sini si Livia itu masih takut kalau ngobrol berdua aja sama Luxon. Karena memang mimpi buruknya tentang Luxon itu mengkhianati mereka dan membantai kerajaan Holford itu masih berbekas di benaknya. Tapi kali ini ia pun memberanikan dirinya untuk menanyakan keberadaan dari Angie dan Leon. Karena memang sewaktu tadi si Luxon itu memberikan pengumuman agar mereka semua berkumpul di ruangan tengah dari Einhorn karena ada kapal hantu yang mengganggu. Tapi si Leon dan Angie itu nggak ada di sana. Livia takut jika terjadi sesuatu kepada mereka berdua. Mendengar hal itu, si Luxon pun menjawab kalau Leon dan Angie itu sedang membasmi monster dalam kapal hantu itu. Jadi Livia itu nggak perlu khawatir karena mereka berdua akan baik-baik aja. Hal ini juga sangat diperlukan untuk hubungan mereka berdua. Tapi nampaknya Livia itu tidak puas dengan jawaban dari Luxon. Panel cerita pun berpindah ke ruangan tengah Einhorn. Orang-orang berkumpul di ruangan tengah merasa gelisah dan khawatir dengan keadaan luar. Sambil memegangi senjata, mereka melihat keluar jendela. Di sini, Jack pun berkomentar, kalau saja mereka itu langsung meledakkan kapal itu dari tadi, maka semua masalah ini akan cepat terselesaikan. Mendengar hal itu, Are-chan pun mencoba untuk menenangkan Jack dengan berkata, kalau dia dengar, kapal tua itu memiliki harta karun, jadi apakah kita itu tidak menyelidikinya? Nah, di sini si Jack pun langsung sok gagah di depan Are-chan nih, dan berkata kalau begitu, sekarang mereka itu lebih baik pergi ke kapal tua itu dan mengambil harta karunnya. Nah, setelah mendengarkan perkataan dari Jack, Oscar pun jadi teringat sesuatu kalau sebenarnya si Jack itu takut sama hantu. Tapi dia itu pura-pura keren aja di hadapan Are-chan. Jadi sewaktu itu si Oscar pun malah nakut-nakutin si Jack tentang kisah hantu dari kapal tersebut yang baru saja ia karang. Tentu saja si Jack pun langsung takut dan gak jadi buat cari harta karun di kapal itu. Sementara itu, Finn yang sedang memperhatikan sikap Oscar dan Jack pun berkata dalam hatinya, kalau dia itu tidak menyangka sikap kedua target penangkapan di game ketiga ini malah seperti anak kecil. Finn merasa kalau memang Oscar dan Jack itu tidak pantas untuk Mia. Dan untuk masalah Are-chan, karena sudah berubah menjadi perempuan, ya otomatis Finn juga tidak akan menjodohkannya dengan Mia. Pada saat itu, Mia pun mendekati Finn dan bertanya apakah benar ada kapal hantu di luar sana. Kalau memang begitu, maka dia itu benar-benar takut teman-teman. Mendengar hal itu, Finn pun dengan refleks menjawab nih, kalau Mia itu nggak perlu khawatir, karena memang apapun bahayanya, Finn pasti akan melindunginya. Nah, setelah mendengarkan perkataan itu, pipi dari Mia pun mulai menjadi memerah dan nampak senang. Tapi Finn itu ngiranya si Mia lagi terkena flu karena pipinya jadi merah. Jadi Finn itu malah nyuruh Mia untuk beristirahat di sofa aja dan memulihkan keadaannya. Tentu aja si Mia pun langsung rada ngambek dong dan berkata kalau si kesatrianya ini cukup bodoh ya. Mia pun mengatakan hal itu dengan muka yang kesal bercampur dengan malu. Namun si Finn itu kelihatan salah tangkap lagi omongan dari Mia dan mengiranya Mia itu membencinya sekarang. Panel cerita pun berpindah ke Angie dan Leon lagi. Saat memasuki kapal berhantu itu, Angie dan Leon pun terus dikepung oleh monster undead berwujud hantu. Tentu aja si Angie itu dapat dengan mudah memusnahkan mereka semua. Tapi tidak bagi Leon. Di sini nampaknya dampak dari putusnya hubungan Angie dan Leon itu telah berdampak banyak dalam mentalnya. Biasanya si Leon itu akan berpura-pura memberanikan dirinya untuk melawan semua monster hantu itu. Buktinya pada saat di kastil tua tangan emas aja, dia bisa melakukannya. Namun mental Leon sedang down sekarang, jadi rasa ketakutannya akan hantu juga meningkat. Bahkan Leon itu tidak bisa berbuat apapun kala itu. Melihat Leon yang seperti itu, Angie pun berusaha untuk menyemangati Leon dengan berkata, kemana sikap Leon pemberani saat di kastil tua tangan emas itu kemarin? Tapi tetap saja kata-kata itu tidak bisa menyemangati Leon lagi. Pada akhirnya, si Leon pun tergeletak di kabin kapal karena ketakutan. Melihat hal itu, nampaknya Angie sudah tidak bisa memaksa Leon lagi untuk meneruskan pembasmian monster undead-nya. Jadi si Angie itu
berencana untuk masuk ke dalam pusat kapal sendirian agar kapal hantu ini bisa menjauh dari Einhorn. Namun pada saat itu Leon pun memegangi kakinya Angie dan berkata kalau Angie itu tidak boleh meninggalkannya sendirian di sini. Melihat hal itu, Angie pun tidak tega kepada Leon. Jadi pada akhirnya ia pun mengelus kepalanya Leon dan berkata kalau kita akan beristirahat sejenak di sini. Lalu kita akan melanjutkan ini bersama. Kali ini aku akan berada di depan, jadi kamu bisa mengikutiku dari belakang. Mendengar hal itu, Leon pun mengiyakannya. Dalam hatinya, Leon juga senang kalau Angie itu bisa diandalkan pada saat seperti ini. Dan jujur saja, Leon merasa kalau Angie itu nampak mengagumkan bagi dirinya. Panel cerita pun berpindah saat Angie dan Leon sudah memasuki pusat kapal hantu. Dalam sebuah kamar, mereka pun menemukan beberapa buku kuno yang tidak terbaca oleh mereka. Tapi si Angie itu tetap buka dan melihat-lihat isi bukunya. Nah, di sini Leon pun menjadi takut karena dulu menurut pengalamannya, pasti buku-buku kuno kayak gitulah yang ada hantunya. Jadi Leon khawatir kalau Angie itu membaca atau membuka bukunya itu terus, roh yang ada di dalam buku itu akan keluar. Mendengar hal itu, Angie pun hanya bisa menghela nafasnya dan berkata, kalau Leon itu benar-benar tidak biasa dengan hal seperti ini ya. Tapi lagi pula manusia hidup itu lebih menakutkan daripada hantu loh. Nah, di sini si Leon itu keceplosan dan berkata kalau Mary juga pernah mengatakan hal yang sama kayak Angie. Mendengarkan hal itu, Angie pun langsung marah dan berkata kenapa Leon itu bawa-bawa Mary segala. Jadi Leon itu pengen ditinggal sama Angie sekarang ya. Secara refleks, Leon pun langsung memeluk Angie dan memohon untuk tidak meninggalkannya. Angie yang dipeluk sama Leon pun menjadi malu dan berkata kalau dirinya itu hanya bercanda aja. Tapi Angie pun sempat memukul Leon karena si Leon itu sempat megang asetnya Angie juga saat tadi. Setelah itu, Angie pun menemukan sebuah catatan yang bisa terbaca oleh mereka. Dikatakan kalau kapal ini milik beberapa petualang yang telah menemukan benua Holford sebelumnya. Dan dalam catatan itu juga tertulis kalimat, kalau andai saja aku bisa bersamanya terus. Di sini Angie pun mengira kalau catatan ini ditinggalkan oleh perempuan yang kehilangan kekasihnya. Nah, gue punya firasat kalau kapal ini dulunya milik Anne, sang sains masa lalu yang ada di Rute Mary teman-teman. Karena memang dalam cerita Rute Mary, si Anne itu sangat menyesal karena tidak bisa bersama dengan Leah, sang leluhur dari Leon. Ia juga pernah berkata kalau dia itu meninggalkan sebuah kapal dan beberapa catatan penting di sana. Dari situlah gue berspekulasi kalau kapal ini adalah kapal yang digunakan oleh Anne, Leah, dan leluhur 5 pangeran idiot dalam berpetualang. Tapi ini hanya sebuah spekulasi aja teman-teman. Setelah itu, mereka pun menyusuri lorong kapal lagi dan menemukan satu ruangan yang dianggap mereka tempat monster berkumpul sekaligus ruangan kendali kapalnya. Jadi waktu itu, Angie pun mendobrak pintunya dan langsung melemparkan granat yang berisi air suci ke dalamnya. Tapi pada saat itu, si Leon pun malah berteriak tidak berdaya lagi karena melihat banyak sekali hantu yang ada di sana. Namun si Angie itu berhasil menghandle semuanya, lalu memusnahkan semua monster yang ada di sana juga dengan menggunakan sihir api khas keluarga Redgrave. Setelah itu, ia pun membawa balik Leon ke Einhorn dengan menggendongnya. Melihat Angie dan Leon yang selamat, membuat Livia itu merasa lega. Tapi di sini si Livia itu heran kenapa Leon itu malah digendong sama Angie. Mendengarkan hal itu, mereka pun tidak bisa menjawabnya. Panel cerita pun menyorot ke kamar Leon dalam Einhorn. Saat itu, Leon pun sedang menceramahi Luxon dan Claire yang dianggap telah mengerjainya. Yap, si Leon itu masih belum terima si Luxon dan Claire itu membiarkan dirinya masuk ke dalam kapal berhantu itu sendirian tanpa didampingi oleh mereka berdua. Tapi si Luxon dan Claire itu nggak mau mendengarkannya dan malah kabur dari kamarnya Leon melalui jalan rahasia yang sudah disiapkan. Nah, pada saat si Leon itu mau mengejar mereka, Claire pun berkata kalau si Leon itu mengejar mereka, maka Leon itu akan mengenalkan kisah hantu dari semua orang yang saling bercerita tentang hantu di ruangan tengah loh. Jadi pada saat itu, si Leon pun langsung berhenti mengejar mereka. Tapi pas balik ke kamarnya, si Leon itu malah ketakutan lagi karena ditinggalin sama Claire dan Luxon. Sampai-sampai Angie yang masuk ke dalam kamar Leon untuk berbicara empat mata dengannya itu dikirain hantu sama Leon. Di sini, Angie pun berkata apakah Leon itu masih ketakutan sekarang. Tapi mereka itu sudah mengalahkan semua monster hantu tadi, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Mendengar hal itu, Leon pun berkata ya mungkin dia itu butuh waktu untuk melupakan semua hantu tadi. Lalu dengan gamblang, Angie pun berkata lagi nih, sekarang hubungan kita sudah selesai ya. Di sini Leon pun masih menunduk setelah mendengarkan perkataan dari Angie. Ada satu bagian dari dirinya yang ingin merelakan Angie karena dia juga nggak mau merepotkan Angie lagi. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin berpisah dengan Angie. Ia menyukai Angie apa adanya.
ia lebih memilih Angie daripada kekuatan ataupun kekuasaan yang akan ditawarkan oleh keluarga Redgrave. Di sini ia pun mengungkapkan kalau yang diperlukan oleh dirinya hanyalah Angie. Dia ingin selalu bersama dengan Angie apapun yang terjadi. Walaupun Angie bukanlah bangsawan, walaupun Angie bukanlah seorang putri, tapi Leon tetap memerlukan Angie sebagai pasangannya. Mendengar hal itu, Angie pun berkata kalau lain itu bisa bersama dengan Erika. Erika lebih baik daripada dirinya. Tapi di sini Leon pun langsung berkata kalau itu nggak mungkin. Dia nggak akan mungkin bisa bersama dengan Erika. Karena memang yang dibutuhkan oleh Leon saat ini adalah pendamping seperti Angie. Di sini, Leon pun langsung memeluk Angie dan berkata kalau dia ingin tetap bersama Angie. Walaupun nantinya keluarga Redgrave tidak akan mengizinkannya, tapi Leon pasti akan mencuri Angie untuk bersamanya kembali. Mendengar hal itu, Angie pun langsung tersenyum puas dan berkata kalau dia akan pergi dari keluarga Redgrave supaya bisa hidup tenang dengan Leon. Walaupun nantinya keluarga Redgrave juga akan bermusuhan dengannya, itu tidak apa-apa. Yang penting untuk saat ini dia bisa bersama dengan Leon. Di sini tekad baru Angie pun mulai terbentuk lagi, di mana ia berpisah dari keluarga Redgrave dan lebih memilih untuk menjadi pasangan dari Leon. Walau status bangsawannya akan hilang, tapi ia tetap bahagia karena bisa menjadi pasangan dari Leon. Karena hal terpenting dalam hidupnya adalah menjadi pasangan bagi Leon. Lalu ia juga berkata kalau aku akan mendukungmu dan aku akan bersamamu sepanjang malam ini. Karena mungkin kamu akan takut dan tidak bisa tidur lagi. Di sini Angie pun memberikan senyuman nakal kepada Leon. Ya tentu aja si Leon pun langsung tersipu ketika melihat hal itu. Dan pada akhirnya, Leon pun bisa tidur bareng sama Angie sekarang. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Light Novel Otome Game volume 10-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Christopher, signing off.